Bapak Ibu Sobat Pembelajar, sebelumnya kita telah mempelajari gambaran umum matrik resiko pengendalian. Tabel A, penentuan akun signifikan, dan identifikasi proses atau transaksi utama pelaporan keuangan. Saya harap Sobat Pembelajar semua sudah paham ya? Pada materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai identifikasi resiko utama dan pengendalian utama. Bapak Ibu, identifikasi resiko utama dan pengendalian utama adalah salah satu tahap penting untuk dapat menyusun matriks resiko pengendalian setelah kita menentukan proses atau transaksi utama atas akun signifikan yang telah ditetapkan. Untuk mempelajari materi ini lebih lanjut, bersama saya Rianto, kita akan membahas pengertian resiko utama dan pengendalian utama, mekanisme identifikasi resiko utama, mekanisme identifikasi pengendalian utama, dan praktik penetapan resiko utama dan pengendalian utama ke dalam matriks resiko pengendalian. Berikut penjelasannya. Pengertian risiko utama dan pengendalian utama. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Sedangkan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan proses untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Setelah mengidentifikasi akun signifikan, proses atau transaksi utama berikut asersinya, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi risiko atau apa yang bisa salah pada proses atau transaksi utama tersebut. Proses identifikasi risiko tersebut berfokus pada risiko utama. Dengan demikian, risiko utama adalah risiko-risiko yang apabila tidak dimitigasi dengan pengendalian yang memadai dapat menyebabkan kesalahan material dalam laporan keuangan. Pada tabel risiko pengendalian berikut, setelah akun signifikan ditentukan, proses atau transaksi utama beserta asersinya telah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah penentuan risiko utama. Adapun tujuan identifikasi risiko utama adalah agar tim penilai dapat memusatkan perhatian pada pengendalian yang relevan dan efektif dalam mencegah dan mendeteksi kesalahan penyajian atau kecurangan. Mekanisme identifikasi risiko utama adalah sebagai berikut. Dengan mengacu pada asersi manajemen atas laporan keuangan, manajemen mengidentifikasi risiko-risiko atau apa yang bisa salah dalam pelaksanaannya. Manajemen menyiapkan ikhtisar risiko atas salah saji akun tertentu yang akan digunakan untuk merencanakan penilaian pengendalian internnya. Ikhtisar risiko tersebut setidaknya memuat daftar akun signifikan, saldonya, asersi laporan keuangannya, dan resiko yang mungkin terjadi. Manajemen harus menilai pengendalian atau risiko dari setiap asersi, mendokumentasikan penilaian risiko, dan menyiapkan rencana pengujian. Proses identifikasi risiko sebaiknya berfokus pada risiko-risiko utama yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah pengendalian utama. Setelah mengidentifikasi risiko utama, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi pengendalian utama atau key control. Pengendalian utama adalah pengendalian yang ketika dievaluasi dapat memberikan kesimpulan tentang kemampuan keseluruhan sistem pengendalian intern dalam mencapai tujuan kegiatan yang ditetapkan. Pengendalian yang dibangun dan diterapkan harus mampu mencegah dan mendeteksi risiko-risiko utama.
Untuk setiap risiko utama, setidaknya terdapat satu pengendalian utama yang terkait. Pada tabel risiko pengendalian berikut, setelah akun signifikan ditentukan, proses atau transaksi utama beserta asersi sudah ditetapkan, dan risiko utama telah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah menetapkan pengendalian utama. Berikut ini adalah mekanisme pengendalian utama. Pengendalian utama dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengendalian atau control activities. Kegiatan pengendalian ini berupa kebijakan atau prosedur untuk memastikan bahwa arahan manajemen telah ditetapkan pada seluruh tingkatan dan fungsi dalam suatu entitas. Kegiatan pengendalian dilaksanakan antara lain: 1. Pemberian persetujuan atau approval. 2. Otorisasi, authorization. 3. Verifikasi, verification. 4. Review atas kinerja operasi, review of operating performance. 5. Pengamanan aset, security of asset. Dan 6. Pemisahan tugas, segregation of duties. Pengendalian utama mengacu pada akun yang signifikan dan resiko utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian utama memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Kegagalan pengendalian tersebut akan mempengaruhi tujuan kegiatan dan tidak dapat dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian-pengendalian yang lain. B. Pelaksanaan pengendalian tersebut akan mencegah atau mendeteksi kegagalan sebelum kegagalan tersebut memiliki pengaruh material terhadap tujuan kegiatan. Pada contoh pertama, akun signifikan yang telah ditetapkan adalah persediaan. Ada dua proses atau transaksi utama pada akun persediaan. Yang pertama adalah pembelian barang persediaan. Yang kedua adalah pelaporan barang persediaan. Pada proses pembelian barang persediaan, resiko utama yang telah ditetapkan adalah kesalahan pencatatan persediaan. Atas risiko utama ini, maka ditetapkan pengendalian utamanya, yaitu rekonsiliasi internal antara modul persediaan dan modul GL pelaporan. Pada proses pelaporan barang persediaan, telah ditetapkan dua risiko utama. Risiko pertama adalah perbedaan antara jumlah fisik persediaan di gudang dengan modul persediaan. Risiko ini telah ditetapkan pengendalian utamanya, yaitu pemeriksaan fisik atau opnam fisik atas barang persediaan. Resiko yang kedua adalah kesalahan nilai persediaan yang tercantum pada modul persediaan. Resiko ini ditetapkan pengendalian utamanya dengan melakukan pengendalian akses. Pada contoh yang kedua, akun signifikan yang telah ditetapkan adalah kas di bendahara pengeluaran. Adapun penetapan proses atau transaksi utama, resiko utama untuk masing-masing proses atau transaksi utama tersebut, dan pengendalian utama atas resiko utama tersebut adalah sebagai berikut. Bapak Ibu, Sobat Pembelajar, demikian pembahasan mengenai identifikasi resiko utama dan pengendalian utama. Saya harap Bapak Ibu telah memahami materi ini dengan baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.